menunjukkan pukul 19.10. Kita mulai saja pertemuan kita terakhir. Kita sudah melewati 5 pertemuan dan ini pertemuan terakhir. Nah, di pertemuan terakhir kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat antusiasnya hingga ke pertemuan terakhir ini. Walaupun belum semua bergabung, mungkin juga ada kesibukan dan atau lebih menyukai mungkin video playback, tidak apa-apa. Tapi terima kasih yang sudah bertahan untuk fokus mulai dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan terakhir ini pertemuan terakhir. Nah, saya akan mereview kembali karena sudah agak 2 hari ya, terakhir pertemuan kelima mengenai, biar merefresh ingatan kembali, saya akan mereview apa yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai balok ya. Dan juga kita ada sedikit belajar tentang kolom, mengecek kapasitas kolom menggunakan aplikasi SP Kolom kemarin. Oke. Nah, kemarin kita ada membahas mengenai balok. Nah, di Excel ini kalian tinggal memasukkan data-data yang warna kuning ini, dan juga yang warna kuning ini yang dimodifikasi. MU-nya yang dari ETABS. Tidak saya jelaskan lagi dari mana, ini sudah dijelaskan kemarin di pertemuan 5. Saya akan review sedikit saja. Beta 1 sebenarnya sudah link ke sebelah sana. Kemudian intinya kita harus mencari atau membuat agar karena kan MU adalah momen ultimate-nya. Jadi kita harus mendesain melebihi dari momen ultimate-nya, yaitu momen desain yang kita buat harus lebih besar dari MU. Apalagi kita harus mengalihkannya dengan faktor reduksi. Agar aman, kita harus mendesain momen lebih besar daripada MU. Nah, apabila itu sudah terpenuhi, kita bisa gunakan tulangannya. Nah, di kiri ini kalian bisa mengotak-atik tulangannya. Ada di tumpuan kiri minus, tumpuan kiri plus, tumpuan kanan minus, tumpuan kanan plus, tumpuan lapangan plus. Nah, itu semua ada di video playback 5. Bagaimana cara melihatnya dari ETABS, cara melihat MU-nya juga. Nah, ini ada 6. Saya catat saja A, B, E, D. Biar tidak bingung ya. Sini sudah saya beri keterangan. Nah, ini untuk mencek kapasitas dari momennya, terutama tulangan longitudinalnya atau tulangan utamanya. Nah, untuk tulangan transversalnya atau yang menahan geser, kita cari lagi di bawahnya, kayak geser. Konsepnya ini seperti gambar ini, dari beban WU, kemudian dari MPR, kapasitas. Kemudian kita mendapatkan VU. Untuk yang di tumpuan kiri kita menggunakan VE1, yang dimana VE1 ini Way ditambah si VG kiri. Nah, yang 2 ini kita ambil dari ETABS, jangan lupa ya. Saya hanya mengulang kemarin sudah dijelaskan. Tumpuan kanan kita mengambil yang si VE4, di mana Y ditambah si VG kanan. Nah, kemudian lapangan VE-nya V4 di lapangan
ada rumus mencarinya, tinggal masukkan saja, sudah otomatis. Oh ya, ini kalau di apa, kita harus cek kalau kita menggunakan geser dari beton atau tidak ya. Disarankan sebenarnya untuk mempercayainya sama dengan 0, tapi harus tetap sesuai dengan persyaratan. Kalau yang di tumpuan atau di daerah 2 HB kemarin, di daerah 2 kali tinggi barong. Nah, di luar daerah itu kita tetap memperhitungkan, atau di penerangan di luar daerah di plastis kita tetap memperhitungkan dari pengaruh gaya geser betonnya. Kita cari, sudah ada formulanya. Nah, tinggal kita ikuti saja yang ada syaratnya juga, dan ada juga S yang kita cari berdasarkan VS yang diperlukan dan yang dipakai. Otomatis, 2D, panjang penyaluran, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai, sebenarnya sudah dibahas kemarin sempat yang untuk momen atas, tapi akan kita bahas kembali mulai dari SP kolom saja. Untuk cara mengambil apanya sudah dibahas kemarin, mengambil momennya dari tabs. Nah, sebelum itu ada yang mau bertanya mengenai apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya juga? Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Sebelum kita masuk ke kolom. Nah, jika tidak ada, kita langsung masuk saja ke kolom. Kemarin di sheet satunya ini saya ada buat. Nah, kita menentukan elemen yang mau kita. Ini tidak semua kita cek ya, hanya satu elemen saja. Yang penting caranya, bukan banyaknya. Apalagi kalau training kita ini terbatas. Nah, kita cek coba yang si C7 kemarin. Atau saya ulang saja cara mengambilnya. Kita display, show table. Kita ambil yang elemen force di kolom. Kolom. Oke. Nah, tinggal kita urutkan saja. Urutkan misal base itu besar. C7. Kita ambil kombinasi NV saja. Biar tidak terlalu ramai. Nah, kita butuh yang di bawah sama yang di atas, MNC bawah sama MNC atas. Karena kan pengaruh dari kolom ada yang dari bawah dan dari atas. Nah, kita masukkan berapa M2, M3-nya, P, M2, M3, MX, MY untuk yang di bawah. Untuk yang di atas kita ambil yang si 3,4 ini. Ini kenapa 3,4, kenapa bukan 4? Karena kan sudah dikurang dengan paling yang di atasnya. 3887, M2-nya 139, 139.
kita input saja ke sini. Agak berbeda, 13 C M3 139,8. Kembali yang bawah 501. Sudah pas yang di bawah. Nah, kemudian kita masuk ke SP column. Kita masukkan semuanya ini. Nah, ini kemarin yang sudah kita buat. Kita coba kita ulang saja kembali biar merefresh ingatan. Nah, general information online training 6 kita ambil AC318 yang terbaru, unitnya matrix, run aksesnya BXL. Oke, input materialnya kita punya mutu 30, FY-nya 420. Oke, input section rectangular 800 kali 800 karena C7 ini berada di story 1 ya. Nah, subsection kita kemarin ada memiliki 20 ya kita desainnya kemarin. Tapi coba kita tes aja dulu 16. Pengaruhnya. Oh ya, ininya unitnya kalau masih belum ada yang sesuai dengan di Indonesia, berarti ini harus kita ganti ke ASTM A615M di option enforcement. ASTM A615M. Nah, sudah sesuaikan 22, 25, 19, 19. Kemudian oke. Kemudian kita kembalikan enforcement, kita ambil yang 22. Kita coba 16. Clear covernya 40. Keton 14, oke. Nah, kalau kita ambil 16, dia rasionya itu hanya 0,97%, padahal di peraturan rasionya itu sudah dibatasi ya. Kembali di penjelasan, kalau kontrol rasio penulangan inspeksi tulangan. Reseni 847 2019 pasal 18.7.4 rasio penulangan untuk kolom sistem rangkap mikronomen khusus tidak boleh kurang dari 0,01 gross atau loss penumpang dan tidak lebih dari 0,06 atau berkisar antara 1% dan 6%. Berarti jangan sampai di bawah dari 1%. Berarti kita harus menambah jumlah tulangannya. Oke, nah sudah 1,21%. Berarti kita bisa menggunakannya karena sudah berada di rentang 1% sampai dengan 6%. Nah, kemudian karena sudah sesuai kontrol rasio penulangan, kita coba masukkan bebannya. Nah, bebannya itu yang kita ambil dari tab tadi kita buat di Excel, elemennya tadi C7. Elemen C7 kita coba pertama dulu yang di bawah ya. Nah, kita coba yang pertama yang di bawah. Kita masukkan PU. Di sini ada load, X moment dan Y moment. Nah, load itu P, X moment MS, Y moment MY kita masukkan. Di sini minus. Kalau di etap sama spektrumnya agak berbeda. Kalau di etap minus berarti mengalami tekan. Kalau di SP kolom sebaliknya. Kalau di SP kolom, kalau minus dia mengalami tarik. Jadi kalau di etap kita minus,
kita harus ganti menjadi positif di XP column. Kita masukkan 39, 38,46. 39, 39, 38,46. X momennya 501,728, 501,728, 502,4851, 502,4815. Kemudian kita insert satu-satu dulu, ini yang tadi yang di bawah. Kemudian kita klik OK, beban sudah masuk, tinggal kita solve, selesaikan, kita execute pemodelan yang sudah kita buat. Nah, kita cek dia sudah berada di dalam batasannya. Kita cek yang grafik PM diagram, yaitu grafik gaya tadi atau load tadi P dengan momennya. Nah, jika tanda plus ini sudah berada di dalam, berarti dia berada dalam kapasitasnya, karena ini kurvanya. Jadi apa yang sudah kita desain itu sudah memenuhi. Bisa kita tengok juga di grafik PM diagram yang khusus di kanan. Nah, oke. Kalau kita mau menengok berapa momennya, tinggal kita di sini di lambang ini kita resolve. Nah, ini tadi kita masukkan PU, MUF, dan MUY. Kemudian, ya ini yang akan kita gunakan VMNS dan VMNY. Kita bisa ekspor current table ke Excel. Caranya di simbolin ya. Mau langsung tulis juga tidak apa-apa. Kalau mau mengekspor lambang yang ke kanan ini di ujung, filenya kita buat C7 bawah saja, di kolom bawah. Kita ganti tipenya yang Excel. Nah, nanti kita tengok. Sekarang kita masukkan yang si kolom bagian atas ya. Tinggal kita input saja lagi bahannya, faktor kan yang atas 3877,004, 3877,004, MX-nya 139,957, 139,957, MY-nya 139,863, 139,863. Insert. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kita solve, execute. Nah, dia juga sudah berada di dalam diagramnya, dalam batas-batas diagramnya. Kemudian tinggal kita result, kita lihat hasilnya, kita ekspor. Kolom atas. Sekarang kita coba buka si kolom atas tadi. Dan si kolom bawah.
kolom bawah, kolom kita kuningkan juga. Nah, sekarang kita mau cek apakah dia sudah sesuai dengan strong column weak beam, di mana kolom harus lebih kuat daripada si bang. Apakah sigma dari momen di kolom, momen nominal kolom lebih besar atau sama dengan 1,2 dari sigma momen nominal di bawah. Nah, ini yang menandakan kita memenuhi strong column weak beam, apakah tidak juga. Nah, tinggal kita cek saja. Kita perhatikan di Excel ini. Nah, kita cari kita tuh XX tadi dan YY. 800, dimensinya 800 ke 800. Nah, dimensi atas yaitu tinggal kita ambil yang di atas tadi yang XX, yang MX. XX yang dimensi atas, berarti kolom atas yang MNX berarti 977. Kita ambil, kita lihat aja ini dulu semua. Nah, momen nominal kolom tadi yang atas yang XX atas 977 kilonewton meter ya. Yang MN-nya juga 977. Yang MNC bawah, kita buka Excel kolom bawah 973 yang MNX dan 974,94 yang MN-nya. 973 saja, MN-nya 974,94. 974,94. Nah, kemudian kita totalkan momen yang terjadi di atas dan di bawah. Juga yang YY. Kemudian yang MNB kiri dan MNB kanan itu maksudnya momen nominal balok yang di kiri dan momen nominal yang di kanan. Nah, berarti yang di kiri ini kita ambil yang di tumpuan kiri. Tumpuan kiri yang plus. Ambil tumpuan kiri yang plus. Tumpuan kiri plus berarti yang di nomor 2. Nah, yang kita ambil bukan AS-nya tapi momennya. Berarti yang nomor 2 tadi tumpuan kiri plus. Momennya itu sebesar 218. Klik 218, enter. Nah, untuk yang YY sama saja dengan yang XX. Nah, yang kanan kita ambil tumpuan kanan, karena yang tadi kiri kita ambil yang plus, sekarang kita ambil tumpuan kanan minus. Tumpuan kanan minus. Kita perhatikan ini yang bagian C, tumpuan kanan minus. Nominalnya sebesar 285,67. Kita sama dengankan dulu. Ambil 285,6. Nah, ini adalah totalnya. Tinggal kita kali 1,2 saja. Yang si MNB itu sebesar 605,3051. Tinggal kita cocokkan dengan MNC. Nah, apabila lebih berarti MNC sebesar 1950 kilonewton meter,
ternyata lebih besar daripada 1,2 momen nominal balok, berarti dia sudah memenuhi dari strong column weak link. Atau sebesar tadi sigma MNC lebih besar atau sama dengan 1,2 sigma MNB. Oke. Nah, kemudian saya ada satu lagi Excel yang mau saya bagikan. Di sini semuanya sudah masuk semua. Bacanya juga ada, slope-nya ada. Tapi kita fokus dulu ke pelak lantai. Nah, ini agak beda konkret kolomnya dengan menghitung yang kolom sebelumnya, karena yang sebelumnya itu yang lebih mendetail, yang khusus struktur angka pemikromomen khusus. Kalau ini saja, kita coba di lantai dulu ya. Nah, kita punya kuat tekan beton 30, kuat lele baja untuk tulangan lentur 420. Nah, lebar balok kita 300, berarti 0,3. Kita tengok di program balok tadi di kita 0,539 meter. LX kita 5 meter bentang. Nah, ini sudah otomatis. Kita pakai diameter yang 10 mm, yang N, yang S. Nah, kita punya tebal 20. Dan kita masukkan tebal, ini tes maksudnya tebal selimut ya, tebal selimut atau clear cover. Kalau ini tebal pelaknya yang kita desain kemarin 120 mm, 120 mm atau 12 cm. Nah, kita perhatikan persyaratan gesernya berarti sudah oke, mampu menahan geser. Pengembangan pelatnya sudah oke juga, di mana Rn lebih kecil R max. Ini menandakan momennya, Rn merupakan momen dari nominalnya. Nah, rasionya dari sini kita juga bisa mendapatkan secara otomatis berapa jarak yang kita butuhkan. Itu sebesar 200 yang menjadi sengkangnya. Nah, ternyata momen rencananya lebih besar dari momen, berarti oke. Berarti tinggal kita cuma mengganti datanya saja. Nah, untuk momen negatif juga sama oke. Untuk tulangan susut, tulangan gesernya juga sudah otomatis semua. Kita menggunakan 4D10. Nah, ini di akhir perencanaan tulangan yang digunakan, berarti semua sudah oke. Nanti file yang full Excel design steel and concrete ini, bukan ini Excelnya ini bukan hanya beton, ini gabungan semua. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai baja dan juga sedikit mengenai akan di-share. Mungkin bisa digunakan, tapi kalau yang di BIM bisa juga digunakan kalau tapi yang BIM sederhana ya. Balok-balok sederhana. Nah, kalau mau menengok slope juga bisa. Tinggal dimasukkan MU plus MU. Nanti di etapnya tinggal buat saja, tinggal dimodelkan saja slope-nya. Terus diambil momennya, udah tinggal dimasukkan saja di dalam sini, dicek semuanya.
Karena kan yang bertanya kemarin itu apakah Slough modalkan atau tidak. Karena sebenarnya Slough ini sudah bermain dengan tanah. Jadi kalau kita fokusnya sudah tidak ke struktur atas lagi, melainkan banyak pengaruh-pengaruh dari si tanah juga. Kayak sebenarnya tidak dimodalkan karena awalnya kita fokusnya ke perilaku struktur. Tapi saya akan bagikan juga konkret kolom. Ini yang lebih mendetailnya ke BIM. Maksudnya ini manual di Excel, sama saja sebenarnya. Untuk menentukan diagram interaksinya sama saja. Tapi disarankan pakai apa? Pakai SP kolom tadi. Untuk tangga juga sudah ada, tinggal diikuti saja. Small beam, balok anak. Nah, bedanya ini balok anak di desain biasa saja. Tidak perlu, kan tidak akan terjadi sandi plastik di balok anak. Nah, beban angin. Nanti di beban angin ini agak sangat ruwet, yang nggak usah diikuti. Ada di penjelasan sini saja nanti. Saya akan jelaskan juga nanti. Tapi sebelum saya masuk ke sekadar sharing nanti, sekadar sharing mengenai baja juga, belajar sedikit tentang baja dan juga Excel ini, dan juga sedikit nanti modifikasi dari gedung 12 lantai ini. Apa yang terjadi kalau kita ganti ini, ganti baloknya, ganti apanya, apa yang terjadi, bagaimana mengurangi periodenya, karena sebenarnya periode kita kemarin cukup besar. Sebelum masuk ke situ, karena ini di akhir pertemuan, apakah yang mau bertanya tadi mengenai cara di SP kolom atau dari balok juga tadi? Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya mau share. Pertama dulu yang sedikit modifikasi. Saya buat contoh yang 12 lantai juga, tapi periodenya di bawah CU kali TA. Yang pernah kita bahas. Nah, kita perhatikan dulu elemen yang digunakan. Semua sebenarnya sampel tetap digunakan 120. Kita coba running. Kita mau tengok periodenya berapa.
Kalau tidak salah di sini saya buat baloknya beda-beda. Dan kita sebelumnya pakai yang seragam 300 kali 600. Di sini saya agak lebih perkuat di bawah sampai ke atasnya. Kita coba display show table. Kita perhatikan struktur outputnya, model information, partisipasi masanya. Nah, coba kita perhatikan. Kalau di sebelumnya kita punya itu periodenya itu sampai 2, coba kita struktur output modal partisipasi masa rasio. Nah, mencapai 2,142 di mode 1. Yang mana itu yang akan kita gunakan untuk digeserkan. Yang sebelumnya sudah kita pelajari. Tetapi di sini periodenya sudah tereduksi yaitu sebesar 1,788 atau periodenya sudah berkurang. Nah, apa penyebabnya? Karena kita membuat struktur kita itu semakin kaku. Bagaimana membuatnya semakin kaku? Ya diperbesar dimensinya. Walaupun sebenarnya sama secara kapasitas aman semua ya. Yang sebelumnya aman, yang sebelumnya kan aman juga. Secara kapasitas, secara delta. Nah, kita perhatikan dimensi yang saya gunakan di sini untuk story 1. Kalau kolom tetap saya pakai yang 800, 700, 600, 500, tapi per 3 lantai. Tetapi baloknya di sini, di percobaan ini saya buat 400 kali 800 untuk story 1. Begitu juga story 2, 400, 800. Story 3, 400, 800 juga. Nah, story 4 350 kali 700 sudah agak berkurang, 350 kali 700 juga. Story 5, story 6 350 kali 700, story 7 sudah 300 kali 600. Story 9 300 kali 600 juga. Nah, di story 10 sepertinya sudah berbeda. Sudah 300 kali 500. Nah, berarti kalau kita perhatikan pastinya lebih berat. Karena kan semua kemarin kita pakai 300 600, ini kita pakai yang lumayan agak besar 400 kali 800. Impact-nya impact bangunan semakin kaku, periode semakin berkurang. Coba, akan tetap ada minusnya. Minusnya yaitu coba kita cek di center of mass and rigidity. Nah, minusnya yaitu di center of mass and rigidity-nya. Di sini mencapai 3 juta kilogram ya, beratnya. Kalau yang di sini, kalau yang sebelumnya kita menggunakan balok semua 300 kali 600, itu buka center mass over rigidity. Itu center kumulatifnya itu hanya hampir 3 juta, tidak sampai, hanya 2.900.000-an. Nah, terlihat kan bedanya, ini 3 juta, ini 2 juta. Ya pasti kalau sudah lebih berat yang ini,
pasti akan lebih mahal ya secara cost-nya. Tetapi apa tadi keunggulannya atau nilai plusnya si strukturnya makin kaku, makin kuat. Bukan makin kuat, makin kaku. Misalnya jika terjadi gempa, simpangannya juga makin sedikit. Tapi bukan berarti yang sebelumnya simpangnya, kan sudah kita juga simpangnya aman. Tetapi sebagai engineer, kita banyak diperhadapkan dengan situasi seperti itu ya. Berat strukturnya, Mas. Ini Mas. Ini sebenarnya center of mass, titik pusat massa dan pusat kekakuan. Ini sebenarnya XCM, tapi di sini menyertakan juga berat struktur. Ini berat struktur lantai 12, lantai 11, 10. Nah, ini totalnya. Ini 3.300.000. Nah, itu kembali lagi kepada kesepakatan bersama ya, misalnya kalau di proyek ya. Dan juga tergantung ownernya juga. Ownernya mau seperti apa. Mungkin ownernya tidak mempermasalahkan biaya, tidak mempermasalahkan biaya yang terlalu tinggi. Misalnya yang penting strukturnya itu benar-benar kuat terhadap gempa misalnya. Tapi ini hanya sebagai cek awal ya. Untuk lebih dalamnya lagi kita sebenarnya harus mengecek performance-nya, kinerjanya. Tapi itu makin susah sebenarnya. Mungkin kalau mau setelah ini mau diskusi-diskusi, ada mau mengambil TM misalnya dari kalian yang mau diskusi-diskusi tentang performance design, atau dia itu non-linear static. Kita ini yang mendesain ini sebenarnya hanya sebatas static linear. Nah, bisa juga diskusi-diskusi walaupun nanti training ini sudah selesai gitu. Kalau mau diskusi silakan chat saja saya. Kalau misalnya ada. Tapi itu nanti ini hanya sebagai gambaran umum saja sebenarnya. Yang 3 juta itu yang bukan ya, yang kita modifikasi apa ya? Kita modifikasi baloknya, ada yang 400 kali 800, 350 kali 700 per 3 lantai ini ya. 300 kali 600 dan 300 kali 500. Nah, itu kembali kepada engineer-nya juga, dan biasanya itu kembali kepada tim strukturnya mau yang seperti apa, dan terakhir kembali kepada owner juga yang mau. Tapi kalau secara kapasitas ini sebenarnya sudah oke semua ya. Kita cek kapasitasnya di start misalnya, cek. Ukuran baloknya bertambah 400 kali 800. Kan dari lantai 1 sampai 3 itu kan makin besar. Kita mulai pakai 300 600 itu di lantai 7 8 9. Itu pun yang di 10 11 12 kita kurangi, tapi hanya mengurangi si tinggi balok. Jadi tidak mengurangi sekali. Sedangkan kalau yang sebelumnya itu dari lantai 1 sampai 12 kita sudah menggunakan hanya 300 kali 600 semua. 300 kali 600 semua. Oke. Nah, kembali lagi ya. Nah, ini kan sudah oke juga. Kalau kita cek, kita verify all member press. Oh, salah ya. Belum dicek ya. Kita ulang. Bukan melewati ya, belum dicek. Jadi sempat kita cancel. Ini yang 400 kali 800 ya tadi. 400 kali 800, 350 kali 700 baloknya. Nah, kita mencek kapasitasnya. Nah, concrete frame pas the design check. Berarti secara kapasitas juga sudah oke. Tinggal kita memilih saja mana yang lebih kita mau.
Tentunya yang penting sebenarnya, yang paling penting itu sebenarnya harus aman. Itu yang paling penting. Jangan diduluankan yang di nomor satu itu, karena aspek penting kita secara struktural itu yaitu aman sama ekonomis. Itu kan biasanya ditekankan kalau kita orang-orang struktur. Tapi jangan sampai mengejar ekonomis duluan, tapi strukturnya tidak. Fokusnya yang penting aman dulu, baru ekonomis mengikuti. Oke, sekedar sharing saja. Nah, kemudian kita coba masuk, kan ada yang request kemarin. Kita coba masuk ke struktur baja ya, atau struktur yang lainnya. Ini kan dia beraturan, maksudnya persegi 15 kali 15. Saya pernah ada proyek membantu dosen saya. Dia gedungnya 4 lantai, tapi di atasnya itu menggunakan baja. Itu berat ya. Kalau di pondasi kan PU-nya, gayanya fokus utama ya. Gaya total struktur atas berapa yang terjadi. Nah, tinggal analisis saja kalau mau pondasi. Tapi kita tidak bahas pondasi di sini ya. Kita fokusnya struktur atas. Tapi intinya bukan lebih ke berat, lebih ke gayanya. P-nya, P yang digunakan kalau mau menganalisis pondasi. Karena orang-orang structure geotech structure fokusnya ke PU struktur atas total. Oke. Nah, kita coba buka. Ini bangunan 4 lantai baja. Nah, apa kalian bisa menggunakan Excel ini jika HWF BIM ini kalau baca ya, HWF BIM kan hampir sama sebenarnya dengan UF, tapi HWF ini ukuran lebar dan tingginya sama. HWF biasanya dipakai untuk kolom baja, UF dipakai untuk BIM baja. Tapi UF juga jangan salah bisa dipakai juga untuk BIM, untuk kolom juga, walaupun dia kebanyakan untuk balok baja. Nah, kita bahas sedikit saja dulu mengenai mendesain baja. Di sini saya tidak bahas preliminary desainnya, langsung ke momennya. Nah, kita kalau dia harus mendesain, pertama dulu kita harus mendesain ini yang paling penting, ini dia penampangnya itu penampang jenis apa, kompak atau tidak kompak atau langsing, karena di situ kita menentukan apa momen nominal yang kita pakai. Misalnya dia kalau kompak menggunakan momen nominal segini, kalau dia non kompak
harus ada lagi tambahan MR dan lain-lain. Sebenarnya sudah jelas di sini. Nah, ini bangunannya. Nah, di ini bangunannya kalau ditengok bukan hanya persegi saja, melainkan persegi panjang. Kesininya ini kalau tidak salah 20 meteran, kesananya ini 40 meter. Tiap jarak ini 4 meter. Nah, jadi kan kita harus pakai balok anak di situ. Nah, di sini ada balok anak. Di sini ada balok anak juga. Sama saja kalau mau mendesain balok anak sebenarnya. Nah, kemarin itu apa tantangannya di mendesain ini? Tantangannya itu mengidealisasikan, karena kita butuhnya kan mode 1 dan mode 2 itu harus bertranslasi duluan. Jangan sampai mode 1 atau mode 2 itu terjadi rotasi duluan. Nah, kemarin agak rancu ini kemarin. Maksudnya tidak langsung didapat, bukan agak rancu, tidak langsung didapat kalau modenya itu mengalami translasi duluan. Nah, karena awalnya waktu di preliminary design digunakan di ini itu digunakan di K1 itu kami menggunakan join antar bacanya itu di board ya, pakai bound. Ada juga perhitungannya di sini nanti base plate, kita sebut base plate. Nah, ada perhitungannya juga. Nah, di sini tinggal masukkan PU dan MU. Ini masukkan saja dari etapsnya nanti, misalnya. Hanya menjelaskan sekilas karena Excelnya juga sudah diberikan. Ini sebelumnya ini yang paling bawah ini menggunakan 700, baru di atasnya 600. Ini sudah 500, ini 550 kolomnya. Nah, coba kita display dulu ya. Makanya ada yang membedakan sebenarnya dia. Oh, kita running dulu. Kalau dia itu persegi atau dia itu bangunan persegi panjang. Karena biasanya persegi itu lebih gampang ya. Karena dia sudah beraturan. Kalau persegi panjang agak susah, apalagi di atasnya baja. Kita running sebentar.
Oh ya, ini maksudnya kolom baja, antara kolom baja dengan apa ya? Oh, ini di antara kolom baja. Oh, ini untuk memasukkan dindingnya ini. Karena kalau kita mau memasukkan misalnya beban angin, kita harus butuh, bisa benar-benar dimodelkan dindingnya, tetapi bisa kita buat saja kosong. Jadi ini sebagai permukaan aja istilahnya, supaya kita bisa memberikan pengaruh dari beban angin. Iya, media. Iya, lebih tepatnya media. Nah, sudah oke sebenarnya. Jadi jangan takut dulu kalau misalnya kayak mau hancur itu kan hanya visualisasi saja. Nah, oh nanti saja. Sebenarnya bisa juga dicoba di bawah. Tapi karena fokusnya dibaca saja kemarin, pengaruhnya kalau kena dibaca, makanya hanya diberikan dibaca. Bisa juga sebenarnya. Kalau diberi di balok di sepanjang ini. Nah, cara desain apnya di atas bagaimana? Pertama yaitu kita desain. Oh, berarti ini nanti saja. Melihat maksud saya dulu tadi, nanti saja periodenya tadi ya. Nah, kalau mau baca, kalau mau mendefine-nya, kita define material dulu. Kita define material, caranya ini material, kita desain steel. Nah, sudah saya desain di sini, kemudian klik OK nanti itu ya. Steel, baja. Nah, kan bedakan ya, jangan sampai bingung antara baja tulangan dan baja struktural. Baja tulangan itu baja yang di dalam beton. Kalau baja struktural itu benar baja kayak IWF, HWF, benar-benar baja yang digunakan untuk kolom struktur, balok struktur, dan lain-lain. So, kita modify. Nah, kita tipenya material sama saja dengan yang kemarin. Nah, ini tinggal kita masukkan saja data-datanya. Ini baja struktural A572, grade 42, FI-nya itu 290. Tinggal kalian searching saja apa maksudnya, jenis-jenis bajanya itu, grade-nya. Kemudian oke. Nah, setelah kita mendesain materialnya, kita mendesain frame-nya. Sama seperti biasa. Nah, apa yang kita butuhkan kalau misalnya dibaca atau di bagian kolom baca sampai atapnya ini yang di sini, itu kita harus mendesain kolom bacanya dulu. Import new properties. Nah, kita pilih steel. Sorry, add new property bukan import new. Steel. Nah, materialnya kita ganti dengan baja struktural. Tinggal kita kasih nama. Ya udah tinggal diisi saja ini. Total depth, tingginya bisa ditengok di tabel. Kalau mau pakai HWF beam juga boleh. Kalau untuk kolomnya, kalau mau pakai dua-dua IWF untuk kolom dan balok juga tidak apa-apa. Nah, bedanya cara memasukkannya sama saja. Nah, ini tabelnya tinggal dipilih. Coba kita masukkan HWF beam.
Nah, dia punya 300 kali 500. Berarti apa bedanya tadi HWF? Ya, tinggal kita buat 350 kali 350. Nah, salah. Total flange width ini ya. Web thickness yang 350. Flange width berarti T sebentar. Oh, web thickness tebal badan berarti kalau web thickness tinggal ditengok T1 web, ini flange, sayap badan sayap. Berarti T1 itu badan. T1 berarti 12. Web thickness 12. Untuk yang flange itu yang T2 19. 50. Nah, 350 lebar flange, lebar sayap, flange thickness tebal dari si sayap, web thickness tebal dari si web, bottom flange width lebar yang di bawah, yang bottomnya ini thicknessnya juga sama saja, tapi kadang di pabrikan juga berbeda, tinggal di makanya sudah diberikan opsi di sini. Bottom flange thicknessnya berarti sayapnya juga yang 19. Radius kalau dia ada mau radius ada R, sini ada 20 radius yang di ujung sini 20. Nah, tinggal klik OK sebenarnya. Coba-coba baca struktural 350 kali 350. Nah, sama saja kan, tinggal klik OK. Nah, kemudian apalagi kolom baja, kemudian balok bajanya. Tapi di sini karena ini langsung acak, ini bukan di balok lagi, rafter namanya biasanya kita sebut rafter. Kolom coba kita perbesar, kita oke dulu ini. Nah, ini kolom, ini rafternya. Bisa langsung dimodelkan, bisa juga dimodelkan terpisah. Boleh beban hujan, beban angin. Karena kan kita harus memasukkan beban angin juga nanti di atapnya, bukan hanya dari samping kiri dan kanan, dari atap juga. Iya, harus dibuat. Bisa dipilih non juga, supaya kita bisa menengok pengaruhnya. Tunggu. Nah, kemudian saya akan memberitahu cara-cara yang dulu, karena ada cara-cara yang saya tengok juga di video-video YouTube banyak kesalahan, yaitu permasalahan cording biasanya. Nah, ini 350 kali 350. Ini tadi baloknya. Yang kolom ini tadi 350. Coba kita ganti saja namanya. Kolom 350 kali kolom balok. Kolom baja. Kolom baja
Coba kita new property, masih sama yang tipe I atau white plain section. Untuk yang rafter atau balok baja, ganti materialnya baja struktural. Nah, kita coba pilih, ini hanya sebagai contoh saja ya. Kita pilih yang di Excel, full Excel design tadi, yang IWF. Nah, kita ambil yang mirip-mirip dengan si kolom tadi, yang 350 kali 175. Ini tabel dari Gunung Garuda, tabel baja yang mana sudah sesuai dengan pabrikan. Sering dengar ya PT Gunung Garuda gitu. 350 kali 175, balok baja, rafter aja. Rafter 350, finish rate-nya 175. Hanya 175 ya, pas 175. Flange thickness-nya yang T2 ya, flange thickness yang T2 11. Bisa tengok lagi nanti. Web thickness-nya yang T1 12. Ada dua jenisnya ini ya. Ini agak ada dua jenisnya, ini yang hanya tidak pas 350 tapi yang 346 ini. Yang kita ambil yang di bawah saja. 350 kali 175 kali 7 kali 11 kali 14. Untuk flange thickness-nya tadi si T2 11, web thickness-nya 7, bottom flange-nya 175, bottom flange thickness-nya 11. Fillet radius R-nya kita ambil 14. Nah, klik OK. Nah, kemudian setelah pertama tadi kolom, kalau kita modelkan itu lagi, yaitu paling penting si gordingnya, pengikatnya. Nah, saya mau ada sharing. Biasanya kita pakai yang C kan. Tapi ada beberapa saya tengok di YouTube sebelum-sebelumnya itu ada kesalahan kalau ada yang menggunakan mengambil si code from C. Dia meminjam si code from C supaya dia menyerupai ini. Tapi jangan, walaupun kita ambil baja strukturalnya, kalau kita meminjam dari pengalaman kami, kalau kita mengambil code from C ini, dia akan selalu merah. Walaupun materialnya sudah kita ambil baja struktural A572, walaupun semuanya kita ganti dengan tabel-tabel yang sudah kita yang diberikan di tabel-tabel PT-PT Gunung Garuda misalnya, jangan pernah pakai code from C. Bagus kita tetap memakai yang untuk gording ya, yang ini, yang channel section yang C. Nah, nanti bisa kita tes. Kalau misalnya bingung maksudnya, kita coba gording dulu. Kita perhatikan gordingnya ini
sampai 150 75. Nah, tinggal dimasukkan saya seperti ini. Nah, itu untuk mendesain material, udah mendesain frame-nya, udah bedanya cuma itu saja. Dalam mendesain baja-bajanya atau atap-atapnya. Nah, coba kita cek yang saya maksud tadi. Ini pakai sectionnya style channel. Kita coba cek bagiannya. Kita coba cek bagiannya. Kita running dulu. Tetap harus running dulu. Oh iya, maaf. Kita cek bajanya. Kita tes apa maksudnya tadi itu yang style channel dan code from recording. Kita view reference-nya. Nah, ya jangan lupa kalau mau mencek itu kita harus view reverse. Oh, sudah tertekan running ya. Pokoknya kita harus cek kombinasi yang mau kita pakai. Jangan sampai langsung main-main running analisis saja langsung. Dicek dulu peraturan-peraturan atau angka-angkanya. Seperti faktor redundansinya, STS-nya. Nah, bisa diperhatikan kolomnya oke, rafternya oke. Ini maksudnya ya. Kalau dia merah itu sudah berbahaya, sudah tidak aman. Kalau masih merah jambu ini artinya masih cukup. Kalau yang kuning ini masih lumayan, hijau ada parameternya. Intinya pokoknya merah sudah tidak aman. Kalau udah hijau udah lumayan kuat. Mungkin kalau yang biru sangat kuat. Intinya jangan sampai menandakan merah. Berarti kalau dia merah kita harus cek ulang atau mengganti frame-frame dari